dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Siplah Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak dan Ibu guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah. Acara ini merupakan kerjasama Gramedia Mitra Edukasi Indonesia dengan komunitas guru belajar Nusantara, serta didukung oleh UKS Kemdikbudristek. Saya, Veronica, mohon izin akan memandu acara ini hingga kurang lebih 2-3 jam ke depan. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia atau GMI adalah bagian dari Kompas Gramedia Group yang fokus pada penyediaan kebutuhan di sektor pendidikan dan instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Kami menyediakan berbagai produk pendidikan, termasuk buku teks utama kurikulum Merdeka, buku pendamping kurikulum Merdeka dari penerbit Gramedia Edukasi, buku literasi pendidikan, buku AKM, serta berbagai buku sekolah lainnya. Selain buku teks, kami juga menyediakan berbagai peralatan penunjang sekolah, seperti perpustakaan digital Gramedia Edukasi, APE PAUD, kit numerasi, alat peraga, ATK, dan lain sebagainya. Semua produk ini bisa Bapak dan Ibu guru temukan melalui platform marketplace kami di Siplah Gramedia. Untuk mengaksesnya, Bapak dan Ibu guru dapat mengunjungi website kami di siplahgramedia.id dan menemukan semua kebutuhan sekolah di sana. Jika mengalami kesulitan, jangan ragu Bapak Ibu untuk menghubungi customer care Siplah kami di 0812 9 2940. Sekali lagi di 0812 9 2940. Oke, Bapak dan Ibu guru semuanya, sebelum memasuki acara utama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah. Webinar Sapa Sekolah oleh Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah platform yang dirancang untuk para guru dan praktisi pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui acara ini, Bapak dan Ibu guru dapat mengakses informasi terkini mengenai isu-isu pendidikan dan inovasi dalam sistem pembelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Webinar ini terlaksana berkat dukungan dari Kompas Gramedia Group of Manufacturer, Gramedia Print, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, dan penerbit Gramedia Edukasi. Webinar Sapa Sekolah ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru dalam menghadapi tantangan pendidikan dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Dengan adanya berbagai dukungan dari pihak-pihak terkait, acara ini berupaya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, di antara seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia atau GMI berkolaborasi dengan komunitas guru belajar Nusantara pada acara webinar Sapa Sekolah hari ini.
Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, pembelajaran diferensiasi kini semakin sering ya menjadi fokus pembahasan. Guru perlu memikirkan cara yang tepat untuk menerapkan di kelas tentang mengelola berbagai proses dan kebutuhan siswa di lapangan bisa jadi tantangan juga. Namun, kemajuan teknologi saat ini menawarkan solusi praktis untuk membantu mengatur pembelajaran dengan lebih efisien. Oleh karena itu, hari ini kita akan kupas tuntas mengenai solusi praktis untuk mempermudah penerapan pembelajaran diferensiasi dan mengelola berbagai kebutuhan siswa agar lebih efisien melalui topik pemanfaatan Microsoft Edu untuk pembelajaran 4.0. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, akan ada sosialisasi gerakan sekolah sehat dari UKS Kemdikbudristek yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wilujeng, yang merupakan Wali Mitra GSS sebagai penelaah teknis kebijakan Direktorat SMA. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung kembang anak secara optimal. Nah, sebelum Ibu Sri Wilujeng menyampaikan materinya, mari kita saksikan terlebih dahulu video sosialisasi gerakan sekolah sehat dari UKS Kemdikbudristek. Berikut. Dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan kampanye Sekolah Sehat pada 23 Agustus 2022. Gerakan ini diimplementasikan pada semua murid di jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PKBM, serta SKB. Gerakan Sekolah Sehat awalnya berfokus pada 3 sehat, yang meliputi sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Pada tahun 2024, kampanye Sekolah Sehat ditingkatkan menjadi Gerakan Sekolah Sehat dengan tambahan 2 fokus sehat, yaitu sehat jiwa dan sehat lingkungan. Gerakan Sekolah Sehat dilakukan di satuan pendidikan melalui pembiasaan secara sederhana, terus-menerus, berkelanjutan, dan tidak membutuhkan infrastruktur khusus. Dimulai dengan menciptakan pembiasaan minum air putih dan mengkonsumsi sayur dan buah sebagai bagian dari sehat bergizi. Melakukan peregangan setiap pergantian mata pelajaran dan melakukan senam kebugaran jasmani minimal sekali dalam seminggu, termasuk bermain permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai bagian dari sehat fisik. Mendukung pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS adalah bagian dari sehat imunisasi. Pada sehat jiwa berfokus pada penciptaan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satunya melalui sosialisasi kesehatan jiwa termasuk mengenali dan mengatur emosi perilaku. Dan pada sehat lingkungan berfokus pada aktivitas membentuk perilaku hidup bersih dan sehat dan berpartisipasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Untuk mewujudkan 5 fokus gerakan sekolah sehat ini, Kemendikbudristek berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, para mitra, satuan pendidikan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Sejak diluncurkan hingga saat ini, Gerakan Sekolah Sehat telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 50 mitra dan akan terus bertambah. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengkampanyekan Gerakan Sekolah Sehat adalah penyelenggaraan festival permainan tradisional yang digelar di beberapa daerah di Indonesia. Selain festival permainan tradisional, Kemendikbudristek juga menggelar kampanye berupa seminar, dialog, berbagai macam lomba, dan kegiatan inovatif inspiratif lainnya. Gerakan Sekolah Sehat juga telah mendapat dukungan dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Mari wujudkan anak cerdas berkarakter sekolah sehat. Melalui Gerakan Sekolah Sehat, bersama kita wujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas berkarakter. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sambut saja Ibu Sri Wilujeng. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Veronica. Selamat siang, Siang, Bapak Ibu. Ibu guru semua. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan kepada Ibu untuk mempresentasikan pemaparan sosialisasi ya, Ibu, ya, terkait Gerakan Sekolah Sehat. Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Sri Wilujeng dari Direktorat SMA untuk PDM 11. Kali ini akan mencoba memaparkan sedikit mengenai Gerakan Sekolah Sehat.
seperti kita tahu, atau mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendengar gerakan sekolah sehat ya, karena gerakan ini kan sudah digaungkan sejak tahun sebelumnya ya, 2023 tuh sudah ada. Dan kemarin di tahun 2024 pun seringkali sudah kami sampaikan materi ini dan program ini ke seluruh daerah gitu ya. Tapi mungkin masih ada yang belum. Nah, ini kita coba untuk diingatkan kembali. Tahu ada yang belum sampai. Boleh slide berikutnya, Mbak. Nah, gerakan sekolah sehat ini dilatar belakangi oleh adanya hasil penelitian terhadap status gizi anak-anak kita di tahun 2022 yang masih ada anak-anak terdidik kita yang mengalami stunting, badannya kurus, kurang gizi, dan kegemukan. Padahal kita tahu ya, anak-anak kita itu kan masih dalam masa pertumbuhan, yang masih bisa kita arahkan, masih bisa kita perbaiki gizinya, untuk nanti ke depan mereka bisa mempunyai tubuh yang lebih sehat, supaya juga dapat menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah. Nah, atas dasar itu kami juga mencoba untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi agar orang tua kita dan guru-guru juga bisa membantu menyiapkan anak-anak generasi yang sehat ke depannya. Nah, selain itu juga dari status imunisasi di tahun 2022 yang masih terindikasi bahwa cakupan imunisasinya itu masih di bawah target 95%. Seperti imunisasi campak rubella anak di usia kelas 1 SD itu yang masih 94%, imunisasi di tahun 2021 pun masih ada permasalahan kesehatan mental anak-anak kita yang mengalami gangguan, dan itu juga kan harus kita perhatikan gitu kan, gangguan mental kecemasan anak itu yang agak tinggi di angka 3,7%, juga depresi, stres, pasca trauma, dan yang membutuhkan perhatian dari kita semua. Selain itu juga di status kesehatan lingkungan di tahun 2022 itu pun kita bisa melihat bahwa satuan pendidikan yang memiliki tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu masih cukup rendah. Jadi di PAUD itu baru 78%, di SD 80%, di SMP 81%, di SMA 85%, SMK dan SLB juga yang masih rendah. Nah, selain itu juga kepemilikan sumber air yang layak dan cukup itu pun masih banyak yang belum memenuhi syarat. Dan selain itu juga ada satu pendidikan yang belum cukup memiliki toilet yang layak dan berpisah dengan kondisi yang baik dan rusak. Di status kesehatan fisik, anak-anak kita itu juga memiliki keluhan kesehatan yang masih lumayan tinggi ya. Seperti di usia 0 sampai 4 tahun itu masih 37%, di usia sampai 17 tahun juga masih ada 27%, 18 sampai 59 juga masih cukup tinggi. Nah, ini semua yang menjadi latar belakang bahwa kita perlu meningkatkan gerakan sekolah sehat demi anak-anak kita ke depannya. Boleh dibantu slide berikutnya, Mbak. Nah, dari latar belakang seperti itu, kami dari Kemendikbudristek bertujuan
untuk meningkatkan kesehatan anak-anak terdidik kita. Oleh karena itu di tanggal 23 Agustus 2022 Pak Menteri kita meluncurkan yang namanya kampanye sekolah sehat. Tapi saat itu masih dengan fokus 3 sehat, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Nah, di akhir tahun 2023, dengan meluasnya kampanye sekolah sehat, akhirnya ditambahkan lagi 2 fokus, yaitu sehat jiwa dan sehat lingkungan. Hal ini untuk meningkatkan kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik. Karena prinsipnya gerakan sekolah sehat itu adalah peserta didik dilakukan di satuan pendidikan yang secara terus-menerus berkelanjutan dan tidak membutuhkan infrastruktur ataupun biaya yang khusus dan besar. Karena sebenarnya gerakan sekolah sehat ini adalah gerakan yang mudah kita lakukan sehari-hari. Di daerah manapun sebetulnya mudah. Hanya saja memang kembali lagi ke penerapan dan pembiasaannya. Apakah akan dilakukan secara terus-menerus atau memang hanya di waktu-waktu tertentu gitu. Boleh selanjutnya, Mbak. Gerakan sekolah sehat ini memiliki cakupan yang cukup luas karena memang ditujukan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, juga standar kegiatan belajar dan kegiatan belajar masyarakat yang meliputi kurang lebih 49.460.000 peserta didik yang tersebar di 438.000 satuan pendidikan. Jaringan kerja gerakan sekolah sehat ini meliputi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang ada di bawah Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, juga Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi yang ada di bawah Dirjen Vokasi. Nah, yang di bawah pemerintahan daerah itu ada kurang lebih 38 dinas pendidikan provinsi, juga 514 dinas pendidikan kabupaten kota. Berikutnya, Mbak. Nah, di tahun 2024 ini fokus gerakan sekolah sehat menjadi 5 fokus, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Sehat bergizi itu meliputi pembiasaan air minum putih yang cukup minimal 2 gelas sehari selama berkegiatan di sekolah, peningkatan pemahaman dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama protein tinggi, buah, dan sayuran melalui sarapan dan makan bersama yang minimal dilakukan 1 kali dalam seminggu. Juga menghindari dan meminimalisasi konsumsi makanan cepat saji, makanan dan minuman berpemanis, berpengawet, kurang serat, tinggi gula, garam, dan lemak. Pembiasaan konsumsi tambah darah itu dilakukan terhadap remaja putri SMP dan sederajat maupun SMA. Tujuannya apa? Tujuan dari sehat bergizi ini untuk mewujudkan kondisi di mana peserta didik kita memiliki pola makan yang sehat dengan konsumsi makanan yang memiliki nilai gizi seimbang. Karena kita lihat sekarang ini kan banyak makanan cepat saji ya. Jadi yang lebih menarik untuk anak-anak, baik dari warnanya, rasanya mungkin, terus bentuknya. Nah, itu yang perlu kita beri pemahaman ke anak-anak kita bahwa masih bisa makanan seperti itu kita kurangi atau kita ganti dengan yang lain yang lebih banyak mengandung gizinya. Oh ya, ini yang kegiatan yang dicetak dengan huruf tebal itu adalah merupakan kegiatan prioritas. Jadi untuk sehat bergizi, prioritasnya adalah pembiasaan minum air putih,
yang cukup dan peningkatan pemahaman pembiasaan konsumsi makanan bergizi seimbang. Untuk sehat fisik, berikutnya Mbak. Nah, untuk sehat fisik, pembiasaan yang perlu kita lakukan adalah peregangan minimal 1 kali selama pembelajaran. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak jenuh dan tidak duduk terlalu lama, itu kan juga kurang baik ya. Nanti ototnya bisa kaku gitu. Terus juga mungkin mudah lelah. Jadi karena itu mungkin Bapak Ibu guru bisa menyisipkan perenggangan atau ice breaking minimal 1 kali dah dalam pembelajaran. Kemudian juga bisa dilakukan senam atau kegiatan sejenis minimal dalam 1 kali seminggu. Pembiasaan rakyat, permainan rakyat dan olahraga tradisional, pembiasaan jalan kaki, pelaksanaan tes kebugaran peserta didik, itu sudah kami lakukan bulan lalu untuk sekolah-sekolah yang non binaan. Tapi untuk sekolah-sekolah yang lain bisa dilakukan secara mandiri untuk mengetahui kebugaran peserta didiknya. Tujuan dari sehat fisik ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik sehingga memiliki badan yang lebih sehat dan bugar agar dapat mencerna semua pelajaran yang diterima di sekolah itu dengan baik. Seperti itu. Nah, yang fokus ketiga dari gerakan sekolah sehat itu adalah sehat imunisasi. Untuk sehat imunisasi memang sampai di jenjang SD untuk mewujudkan kondisi anak-anak kita yang imunisasinya masih kurang lengkap agar dapat ditingkatkan lagi. Ini dilakukan melalui pemetaan status imunisasi secara dengan cara memeriksa riwayat imunisasi peserta didik berdasarkan catatan riwayat yang ada. Karena misalnya anak-anak kita kan mungkin punya buku buku catatan yang dari puskesmas atau vaskes lainnya tentang imunisasi apa saja yang sudah diterima maupun yang belum. Nah, selain itu juga ada pemberian rekomendasi satuan pendidikan agar menyampaikan informasi dan rekomendasi kepada orang tua atau wali tentang peserta didik yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Ini bisa dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, minta rekomendasi dari puskesmas, apa saja nanti yang bisa disampaikan kepada orang tua. Dan selain itu juga ada pelaksanaan imunisasi lengkap bagi anak usia sekolah di satuan pendidikan dalam bulan imunisasi anak sekolah yang bias ini sudah dilakukan juga di bulan Agustus lalu. Nah, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan fasilitasi atau mendukung bulan imunisasi anak ini bekerja sama dengan dinas kesehatan maupun di pusat kesehatan masyarakat setempat. Fokus keempat dalam gerakan sekolah sehat adalah sehat jiwa. Nah, seperti kita tahu bersama, untuk meningkatkan perkembangan peserta didik, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga mampu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, belajar secara optimal, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya, kita perlu menjaga kesehatan jiwa mereka. Dan hal ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satunya pada saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah dapat disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah. Tapi karena ini sudah lewat juga, tidak apa kalau misalnya nanti di pertengahan pelajaran itu diberikan lagi, diingatkan lagi kepada anak-anak, disampaikan dengan cara yang lebih mendekati ke anak-anak bahwa pentingnya kita menjaga dan mencegah kekerasan di satuan pendidikan. Karena kan namanya usia anak-anak masih banyak yang senang bermain, senang bercanda, tapi kan kita tidak tahu ya, nanti ternyata di satu sisi yang satu
menganggapnya bercanda, tapi yang lain ternyata merasa itu bahwa masuk bullying seperti itu. Selain itu adalah sosialisasi kesehatan jiwa yang minimal dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Topik sosialisasi yang dapat dipilih oleh Bapak Ibu guru itu antara lain adalah mengenali dan mengatur emosi, perilaku, dan keterampilan psikososial, juga pencegahan peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, serta pemanfaatan internet dan media sosial secara bijak dan sehat. Karena kita tahu juga anak-anak kita sekarang kan sudah mulai aktif ya, bahkan usia SD pun sudah mulai aktif di media sosial. Nah, itu yang perlu kita lakukan pemantauan dan memberikan ke anak-anak pemahaman apa yang boleh kita lakukan di media sosial, apa yang tidak, apa yang baik dan yang tidak baik. Nah, sosialisasi semua ini bisa dilakukan bersama dengan tenaga kesehatan dari Dinkes, Puskesmas, ataupun dengan mengundang narasumber lainnya. Selain itu, untuk mendukung sehat jiwa, yang mudah juga dilaksanakan adalah doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran, dan meningkatkan pemahaman kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait kesehatan jiwa. Untuk pelaksanaan screening kesehatan jiwa sendiri, bisa dilakukan juga melalui koordinasi dan kerjasama dengan Puskesmas. Ini pun bisa dilakukan secara berkala. Mungkin 1 semester 1 kali atau mungkin 1 tahun 1 kali untuk mendeteksi secara dini kesehatan jiwa anak-anak kita di sekolah. Mana tahu nanti mereka ada yang merasa terlalu berat untuk mengikuti pembelajaran sekolah, atau mungkin mempunyai masalah lain di luar sekolah. Jadi bisa kita antisipasi sejak awal. Fokus yang kelima dari gerakan sekolah sehat itu adalah sehat lingkungan. Sehat lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi satuan pendidikan yang dapat mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, juga berpartisipasi dalam upaya pengendalian perubahan iklim sehingga terhindar dari berbagai pengaruh dan dampak negatif. Nah, ini dapat dilakukan dengan pembiasaan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itu kita dapat disediakan di depan kelas gitu. Mungkin tidak bisa di tiap masing-masing kelas di depannya ada, tapi paling tidak ada yang disediakanlah tempat untuk cuci tangan itu dengan sabunnya. Terus pembiasaan buang sampah ke tempat sampah yang tertutup dan terpilah. Ini juga mengajarkan anak agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena bahkan di beberapa daerah sudah ada kondisi di mana ternyata daerah itu disebut darurat sampah. Sampai ada satuan pendidikan yang meminta anak-anak itu membawa sampah yang mereka punya sendiri di sekolah dibawa pulang kembali untuk menghindari supaya tidak ada sampah di sekolah. Juga dilakukan kerja bakti kebersihan sekolah dan atau penghijauan sekolah minimal sebulan sekali sebagai wujud dari sehat lingkungan, selain untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak tentang disiplin dan kemandirian. Yang keempat adalah penerapan kawasan tanpa rokok atau vaping di lingkungan sekolah yang diberlakukan untuk seluruh warga sekolah. Jadi baik guru, mungkin penjaga keamanan atau penjaga sekolah, maupun siswa juga tidak boleh merokok di dalam lingkungan sekolah. Penyediaan dan pemeliharaan toilet agar berfungsi dengan baik dan bersih, serta terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan. Kalau memang memungkinkan di satuan pendidikan Bapak Ibu masih ada tempat atau mungkin masih bisa dibuatkan yang baru, mungkin baik kalau toilet laki-laki dan perempuan memang terpisah lokasinya. Karena biasanya
anak perempuan, apalagi yang sudah di jenjang SMP maupun SMA itu sudah lebih sensitif ya. Ada yang tidak mau terlihat sama sekali dengan teman yang laki-laki, takut diganggu mungkin, karena bisa juga kan anak-anak itu ada yang bermain-main di toilet, ada juga yang coret-coret seperti itu. Nah, itu mungkin baik kalau misalnya toilet laki-laki dan yang perempuan benar-benar bisa terpisah lokasinya, bukan hanya diberi sekat. Dan sehat lingkungan yang lain itu bisa diwujudkan dengan penyediaan kantin sehat. Bapak Ibu guru bisa melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pengelola kantin. Itu bekerja sama dengan BPOM, Dinas Kesehatan, maupun Puskesmas tentang kantin sehat. Apa saja sih makanan yang bisa disediakan untuk anak-anak di sekolah? Misalnya kan ada yang makanan tidak boleh berpemanis, tidak boleh mengandung pewarna terlalu banyak, mengandung gula itu, ataupun mengandung lemak tinggi. Juga yang mengandung goreng-gorengan. Karena biasanya memang anak-anak masih banyak yang suka dengan makanan-makanan seperti itu. Tapi ada baiknya memang kita memberikan edukasi supaya mereka memahami makanan yang sehat dan bergizi itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah pengaturan ruangan yang memiliki penghawaan dan pencahayaan natural. Ini termasuk dalam sehat lingkungan. Jadi ruang kelas itu kalau memiliki jendela-jendela yang besar itu bisa dibuka supaya ada pergantian udara yang masuk. Jadi tidak terlalu pengap walaupun tidak menggunakan kipas angin maupun AC. Dan tidak perlu menggunakan lampu di siang hari. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya Mbak Veronica. Nah, strategi implementasi gerakan sekolah sehat. Yang pertama strateginya itu adalah penguatan tata kelola. Nah, di penguatan tata kelola ini untuk regulasinya sudah ada surat edaran GSS yang dapat Bapak Ibu unduh dan lihat di sini nanti. Juga ada sosialisasi dan edukasi, pendampingan dan advokasi juga terus-menerus kami lakukan dengan teman-teman dari BPMP maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten. Nah, untuk integrasi data, materi, dan informasi, sudah ada integrasi data imunisasi di Dapodik, juga integrasi dalam PBD, maupun kurikulum dan pembelajaran yang meliputi intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan. Juga ada integrasi dalam sistem perbukuan, karena GSS ini juga sudah dimasukkan ke dalam sistem pembukuan, juga sudah masuk dalam PMM. Untuk penguatan kolaborasi dan ekosistem dapat dilakukan melalui kemitraan. Seperti yang sekarang kita lakukan ini adalah kemitraan dengan Gramedia Mitra Edukasi untuk sosialisasi dan edukasi, juga pendampingan dan advokasi. Dan di sini juga diperlukan adanya peningkatan peran TPUKS. Jadi kita semua memang harus bekerja sama bahu-membahu untuk meningkatkan implementasi gerakan sekolah sehat ini. Yang berikutnya Mbak Veronica. Ya, sudah selesai rupanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Ibu Wilujeng. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait gerakan sekolah sehat, kami persilakan Bapak Ibu untuk klik tombol emot icon untuk angkat tangan atau raise hand, atau mungkin bisa langsung chat di kolom Zoom, nanti kami bantu tanyakan langsung kepada Ibu Wilujeng.
Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Mungkin implementasinya ya Bu ya di sekolah terkait gerakan sekolah sehat, atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait gerakan sekolah sehat ini. Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan terkait gerakan sekolah sehat ini, mungkin dirasa sudah cukup paham ya Ibu Wilujeng untuk gerakan sekolah sehat ini. Terima kasih banyak Ibu untuk sosialisasinya dan pemaparannya untuk gerakan sekolah sehat ini. Mari Bapak dan Ibu guru semuanya bersama-sama kita ciptakan lingkungan sekolah yang sehat ya Ibu Wilujeng ya, untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Terima kasih sekali lagi Ibu Sri Wilujeng untuk sosialisasinya. Boleh satu, Mbak Veronica? Boleh. Silakan Ibu. Kebetulan kami dari Direktorat SMA melalui Padiam 11 itu juga beberapa minggu ini kan sudah turun ke lapangan untuk melihat implementasi gerakan sekolah sehat di sekolah-sekolah yang menjadi sekolah binaan di tahun 2023 dan sekolah yang non binaan. Nah, ada beberapa sekolah yang kelihatannya sudah agak kendor gitu dengan gerakan sekolah sehatnya. Melalui momen ini saya mencoba mengingatkan kembali teman-teman Bapak Ibu guru yang bahkan yang sudah pernah menjadi sekolah binaan, bolehlah kita kembalikan lagi semangatnya untuk melaksanakan gerakan sekolah sehat ini. Karena sebenarnya kan gerakan sekolah sehat itu tidak butuh biaya terlalu besar, tidak memerlukan waktu khusus, dan ini kan memang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi harapannya semoga selalu ada motivasi baru untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Gitu. Terima kasih Mbak Veronica. Amin, terima kasih Ibu. Semoga semakin semangat dan termotivasi ya Bu ya. Semoga semakin aware terkait gerakan sekolah sehat ini, tidak hanya mungkin di awal tapi untuk berkelanjutan, karena kan ini juga pasti jangka panjang ya Bu ya. Iya, betul. Oke, Ibu Sri Wilujeng, terima kasih banyak untuk waktunya dan sosialisasinya. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Sampai jumpa di kesempatan baik. Terima kasih. Selamat siang. Izin live ya. Iya Ibu, selamat siang. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di dalam Zoom. Sampai pada akhirnya kita juga pada di acara utama kita ya, Bapak dan Ibu guru sekalian. Namun izin mengingatkan selama berjalannya webinar nanti, dimohon untuk yang pertama, harap mematikan audio selama sesi presentasi. Jika ada pertanyaan, silahkan melalui menu chat Zoom. Nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir acara. Yang kedua, untuk form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Jadi mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelumnya izinkan juga saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau memiliki pengalaman sebagai Kepala Tata Usaha di PM Asalam selama 7 tahun. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai IT Support di Pondok Modern Asalam, dan saat ini beliau juga mengajar mata pelajaran TIK, serta berperan sebagai IT Support di unit pendidikan YBM PLN. Selain itu, beliau juga merupakan trainer prakerja untuk Google Workspace di LP Cakap, BitLab, dan Screen Asia. Baik, kalau begitu kita langsung saja sapa Bapak Septian. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah Ibu baik. Baik ya. Oke, sudah siap ya Pak ya? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu Bapak, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Septian untuk memulai pemaparan materinya selama kurang lebih 60 menit ke depan ya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Veronica atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru semua di forum daring ini, tidak lain dan tidak hanya untuk kita bisa menambah wawasan agar kita bisa berdampak kepada murid kita di sekolah ya Bapak Ibu. Saya di sini sebagai awalan, bukan berarti yang paling bisa Ibu, kita niatkan untuk saling berbagi, saling sharing. Jadi bukan berarti saya yang paling bisa di sini, tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Bagi yang sudah tahu mungkin kita kembali mereview atau mengulang kembali
Dan bagi yang belum tahu, semoga ini menjadi salah satu penambah dari wawasan untuk Bapak Ibu guru semua. Izin saya untuk share screen materi terkait siang hari ini. Baik, Bapak Ibu izinkan saya memaparkan materi untuk webinar pada siang hari ini. Berawal dari pertanyaan beberapa guru-guru termasuk di lingkungan komunitas belajar untuk Kabupaten Sukabumi, Bapak Ibu, adanya kurikulum merdeka itu melahirkan salah satu poin yang memang paling unik untuk dikaji lebih dalam, yaitu tentang diferensiasi belajar, Bapak Ibu. Nah, berangkat dari situ tentunya ada timbul berbagai macam persoalan Bapak Ibu. Terlebih yang paling mengkerucut yang saya alami untuk diferensiasi belajar itu adalah pelaksanaan diferensiasi belajar di lapangannya Ibu. Mungkin secara teori Bapak Ibu juga sudah banyak sekali menerima materi tentang implementasi kurikulum merdeka, tapi mungkin untuk penerapan di lapangannya mungkin Bapak Ibu juga akan sama seperti saya, seperti yang kami alami di KGBN Sukabumi pun akan banyak timbul masalah-masalah yang muncul dari penerapan poin yang tadi, poin diferensiasi belajar. Nah, untuk menjawab semua itu, Bapak Ibu, saya coba menggali, saya coba meriset dengan beberapa teman-teman. Ternyata ada beberapa solusi yang mungkin ya, tapi saya tidak bisa menjamin ini bisa diterapkan di seluruh sekolah ataupun di seluruh madrasah. Tapi mungkin salah satu solusi ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah atau madrasah Bapak Ibu masing-masing. Karena apa? Karena pertama, sebelum mungkin masuk ke materi yang lebih jauh, saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu. Ketika kita memberikan solusi dengan basis teknologi, otomatis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya infrastruktur. Jadi infrastruktur seperti media tentunya itu sangat berpengaruh terhadap penerapan dari solusi yang akan kita pelajari bersama-sama di siang hari ini, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu untuk siang hari ini izinkan saya untuk sharing bersama Bapak Ibu guru hebat semua pada siang hari ini untuk bagaimana sih menyusun lingkungan belajar yang bisa menciptakan kolaborasi dengan Microsoft Teams tanpa mengurangi poin aspek pembelajaran merdeka. Ya, tentunya tadi termasuk diferensiasi belajar, terus juga penggunaan teknologi, penggunaan AI yang saat ini sedang menjamur Bapak Ibu. Nah, tentunya semoga pembelajaran di siang hari ini bisa menambah salah satu wawasan Bapak Ibu untuk bisa mengkolaborasikan tentang itu semua Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kak Moderator, saya sendiri sekarang sebagai guru TIK, Bapak Ibu, di salah satu lembaga, bisa dibilang sih lembaga sosial, di mana murid-murid kami semuanya dari kalangan anak yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah sekarang juga murid-murid atau santri-santri kami berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Baik Ibu, tadi Bapak Ibu semua, saya sempat menyampaikan latar belakang keresahan sebetulnya, dan juga saya juga menuangkan sedikit latar belakang. Jadi inti dari latar belakang ini yang akan kita bahas adalah bisa nggak kita menjadikan teknologi itu sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi dari timbulnya atau dari diimplementasikannya kurikulum merdeka. Dalam hal ini contohnya tadi yang saya ambil itu adalah diferensiasi belajar begitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu untuk sebagai awalan Bapak Ibu juga sudah pernah mungkin menerima materi khusus yang diferensiasi belajar. Apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Tentunya materi yang akan Bapak Ibu saya sendiri belajar
bersama-sama siang hari ini adalah kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara kondusif, Bapak Ibu. Karena ketika saya dari segi pengalaman yang saya dapatkan, pembelajaran diferensiasi itu memang muncul berbagai macam masalah. Ya, salah satunya ketika kita lakukan di kelas, apalagi kalau misalkan dalam hal materinya berbeda, nanti si anak A sama si anak B misalkan akan saling bertanya, kenapa A berbeda dengan B materinya. Nah, dengan penggunaan teknologi yang mungkin akan kita pelajari bersama-sama, itu akan mengurangi dampak hal seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Lalu kita sebelum masuk ke materi, izinkan saya juga untuk memapping pembelajaran atau diskusi atau sharing pada siang hari ini, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, ya, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi dengan kelas Microsoft atau tim kelas Microsoft. Lalu yang ketiga, membuat identitas kelas positif dengan tim Microsoft. Lalu membangun pusat konten dengan buku catatan kelas. Lalu meningkatkan komunikasi keluarga. Lalu yang keenam, mengurangi jejak kertas dan membuat tugas dalam Microsoft Teams. Lalu 8, mendukung efisiensi dengan tab nilai. 9, memaksimalkan fleksibilitas dengan siklus umpan balik. Yang 11, mendorong siswa dengan perayaan dan pujian. 12, meningkatkan pembelajaran dengan aplikasi pihak ketiga. 13, menyelenggarakan acara langsung agar tetap terhubung. Dan 14, mengintegrasikan sumber eksternal. Nah, kenapa saya saya ingin menyampaikan, ingin berbagi praktik baik apa yang saya lakukan dengan pengetahuan terhadap penggunaan Microsoft Education ini, karena betul-betul dari penggunaan Microsoft Education ini dengan aplikasi timnya, kita bisa memanage kelas dan kita bisa lebih efisien untuk melakukan penerapan pembelajaran secara berdiferensiasi itu. Karena dengan Microsoft Teams kita secara leluasa bisa membangun sebuah kelas positif dengan berbagai macam materi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita, Bapak Ibu Guru. Begitu. Jadi Microsoft Teams ini sebagai awalan, apa sih Microsoft Teams ini? Jadi Bapak Ibu Guru yang berbahagia di siang hari ini, Microsoft Teams ini merupakan salah satu aplikasi yang disediakan atau yang disediakan oleh Microsoft untuk mendukung, menunjang kegiatan berkolaborasi, entah itu dalam hal pekerjaan ataupun dalam bidang yang kita sekarang geluti, yaitu di bidang pendidikan. Nah, aplikasi Microsoft Teams ini adalah merupakan aplikasi sama tapi tidak serupa dengan Google Classroom yang mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar dengan Google Classroom. Tapi banyak mungkin yang belum familiar tentang tentang Microsoft Teams, Bapak Ibu. Sebagai permulaan untuk pengetahuan awal, jadi Microsoft Teams itu merupakan aplikasi untuk kita bisa berkolaborasi secara efektif dan fleksibel tentunya. Walaupun sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakan aplikasi Google Chrome dan mempunyai fungsi yang sama. Tapi mungkin untuk Microsoft Teams sebagai catatan, dia memiliki sedikit kelebihan dibanding dengan aplikasi serupa, yaitu Classroom ya, atau Google Classroom. Baik, sebentar. Sekarang kita akan mulai, Bapak Ibu, bagaimana sih caranya untuk meningkatkan efisiensi dengan Microsoft Classroom. Pertama, Microsoft Classroom itu memungkinkan pendidik untuk berkolaborasi dengan siswa sambil mengintegrasikan tugas-tugas, penilaian, dan juga kita bisa menambahkan aplikasi pendukung secara langsung ke dalam Microsoft Teams-nya, Bapak Ibu. Berbeda dengan Google Classroom yang saya alami, Google Classroom itu tidak bisa menambahkan aplikasi pihak ketiga secara langsung ke dalam Classroom-nya. Tapi untuk Microsoft
Teams, Bapak Ibu, dia bisa menambahkan aplikasi pendukung yang Bapak Ibu butuhkan langsung ke dalam Microsoft Teams-nya tanpa harus keluar dari Microsoft Teams-nya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tentunya integrasi ini mengurangi beban administrasi pada pendidik dan meningkatkan efisiensi siswa atau konsentrasi siswa. Yang berbagi pengalaman saya di sini, saya memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams itu untuk betul-betul melakukan pengajaran dan pembelajaran serta asesmen, Bapak Ibu. Jadi memang akan mengurangi pekerjaan, mungkin ya, yang saya rasakan ini mengurangi pekerjaan saya sebagai pendidik di sini dalam hal administrasi, sehingga saya bisa lebih fokus ke skill dan perkembangan anak-anak begitu. Lalu yang ketiga, apapun kelasnya, matematika, sains, seni, sosial, ilmu komputer, dan lainnya, kita bisa membuat tim kelas dan membangun ruang kelas digital secara dinamis, Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu dalam satu Teams, Bapak Ibu ingin membagi-bagi lagi anak-anaknya sesuai dengan kapasitas belajarnya. Nah, ini tentu kan masuk ke dalam ranah teori belajar berdiferensiasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur nih kemampuan anak, misalkan kita sudah asesmen melalui komponen asesmen untuk melakukan diferensiasi belajar ya. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya kelas-kelas tertentu, Bapak Ibu bisa mengatur itu di dalam Microsoft Teams-nya begitu. Lalu kita semua dapat memiliki ruang di mana kita dapat berbagi sumber daya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di aplikasi sejenis, misalkan Google Workspace Education, Bapak Ibu kan berbagi dengan menggunakan Google Drive. Nah, khusus untuk di Microsoft Edu, dengan Microsoft Teams-nya, Bapak Ibu tidak perlu keluar dari aplikasi. Jadi tetap di Microsoft Teams dan Bapak Ibu sudah bisa berbagi source atau sumber secara bebas dengan orang lain. Jadi memungkinkan Bapak Ibu kolaborasinya akan lebih fleksibel gitu. Lalu selanjutnya, bagaimana membuat identitas kelas itu menjadi positif? Membangun lingkungan belajar yang aman itu merupakan yang terpenting. Lalu langkah yang pertama adalah mengembangkan identitas kelas positif dengan cara membangun Microsoft Teams-nya atau kelas Teams-nya ini dengan tema-tema yang bisa kita sesuaikan. Jadi untuk Microsoft Teams itu ada sebuah keleluasaan bagi kita sebagai pendidik untuk mengatur kelasnya agar lebih menarik, seperti menambahkan tema, terus juga mengganti warna, terus juga kita bisa mengatur sebutan, bahkan bisa berfungsi sebagai media sosial untuk kita bisa berinteraksi dengan anak-anak ataupun dengan orang lain dalam kolaborasi, Bapak Ibu semua. Lalu membangun pusat konten dengan buku catatan kelas. Nah, ini juga merupakan salah satu kenapa saya ingin berbagi penggunaan Microsoft Teams dengan Bapak Ibu guru semua pada siang hari ini. Kita bisa membangun pusat konten, misalkan bisa kita sebut RPP, terus misalkan media pembelajarannya ya Bapak Ibu, itu kita bisa langsung bangun dengan menggunakan Microsoft Teams tanpa perlu keluar dari aplikasi Microsoft Teams. Jadi Class Team atau Microsoft Team memiliki dua solusi untuk pendidik. Yang pertama buku catatan kelas, dan bagian materi kelas. Buku catatan kelas adalah hub bersama untuk konten kelas dan dapat diintegrasikan dengan tugas nilai dan beberapa aplikasi untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, sehingga efisiensi kolaborasinya terpusat dalam satu aplikasi. Berbeda dengan berbeda dengan aplikasi sejenisnya, yaitu Google Workspace untuk Education. Mungkin Bapak Ibu harus keluar dulu gitu dari Classroom misalkan ya, atau misalkan Bapak Ibu butuh aplikasi pihak ketiga, jadi Bapak Ibu harus buka dulu aplikasi yang lain baru nanti balik lagi ke Classroom-nya. Nah, untuk di Microsoft Teams itu sudah support hal seperti itu begitu. Contohnya juga untuk support kita bisa membangun basis data untuk materi kita, untuk RPP kita,
untuk penilaian kita itu di dalam Microsoft Teams. Nah, ini Bapak Ibu, buku catatan kelas berisi bagian yang berbeda, masing-masing melayani tujuan tertentu. Pertama, bisa berupa perpustakaan atau konten perpustakaan. Bapak Ibu sebagai pendidik dapat berbagi materi kelas, instruksi proyek, dan lainnya. Jadi tidak terbatas ya, ini dikembalikan ke Bapak Ibu, kita semua sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menggunakan, mengefisiensikan konten gitu ya. Lalu yang kedua, bagian guru saja, bagian ini adalah bagi pendidik untuk membangun dan memelihara konten yang masih disiapkan untuk siswa agar siswanya tidak bisa melihat materinya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu membuat materi di Microsoft Teams, Bapak Ibu punya dua pilihan mode nih. Mode yang pertama, mode yang bisa Bapak Ibu share. Lalu mode yang kedua, mode yang bisa Bapak Ibu keep untuk kemudian Bapak Ibu bisa edit kembali sebelum dipublish ke anak-anak. Begitu. Lalu yang ketiga, siswa memiliki buku catatan pribadi di mana ia dapat menyelesaikan pekerjaannya, membuat catatan dan mengumpulkan penelitian proyek. Begitu juga untuk siswa juga Microsoft Teams punya layanan sama untuk siswa, sehingga siswa juga akan punya dua opsi. Opsi misalkan bisa berbagi catatan di pribadinya atau catatan pembelajaran dirinya ke teman-temannya, atau catatan yang khusus bisa dibuka oleh masing-masing siswa Bapak Ibu. Begitu. Lalu yang keempat itu adalah ruang kolaborasi. Tentunya Microsoft Teams ini pada dasarnya adalah aplikasi yang mendukung pembelajaran 4.0, di mana pembelajaran 4.0 itu adalah pembelajaran yang mungkin bisa kita sebut adalah pembelajaran yang membutuhkan kolaborasi Bapak Ibu. Nah, tentunya aplikasi ini sama seperti Classroom pada umumnya. Mungkin tadi yang di awal saya sampaikan, perbedaannya ada perbedaan yang sangat signifikan yang di Classroom tidak ada dan di Teams ada dan bisa mensupport itu semua begitu, atau dalam artian mensupport hal yang tidak disupport di Google Classroom Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya kenapa alasan dari mapping, kenapa saya ingin berbagi penggunaan Microsoft Teams ini untuk Bapak Ibu semua dan untuk Bapak Ibu bisa gunakan sebagai solusi untuk pembelajaran 4.0 ataupun pembelajaran berdiferensiasi. Kelas Teams atau Microsoft Teams menawarkan opsi email orang tua atau wali secara mingguan yang bisa kita atur sebagai admin, atau Bapak Ibu misalkan sebagai admin kelasnya, Bapak Ibu guru bisa mengatur pemberitahuan nih kepada wali siswa yang memberikan ringkasan tugas serta yang dikategorikan berdasarkan subjek atau kelas dan menyoroti status setiap tugas. Jadi dengan Classroom Bapak, walaupun dengan Microsoft Teams Bapak Ibu bisa mengintegrasikan opsi pemberitahuan kepada walinya. Walaupun di kelas ini mungkin fitur ini juga ada ya di Google Classroom, tapi tidak spesifik seperti yang ditawarkan oleh Microsoft Teams Bapak Ibu. Kalau Microsoft Teams itu sampai detail diserahkan atau tidak diserahkan, bahkan per kategori. Jika misalkan di Classroom yang saya temukan ya, mungkin kalau salah Bapak Ibu bisa mengingatkan, tapi sejauh ini yang saya temukan, fitur notifikasi yang disediakan oleh Classroom itu belum selengkap dan sedetail fitur yang disediakan oleh Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi jika Microsoft Teams itu dia akan men-setting pemberitahuan ke wali murid itu secara mendetail sesuai dengan kategori tugas yang di-setting begitu. Lalu email mingguan ini mendukung komunikasi dan pengawasan yang kuat antara orang tua dan pihak sekolah. Tentunya kalau misalkan kita terapkan ini untuk kelas diferensiasi, itu akan sangat memudahkan dalam hal tracking perkembangan anak tersebut Bapak Ibu. Sekaligus kita juga bisa melibatkan walinya dalam perkembangan anaknya begitu.
Lalu Microsoft memahami bahwa seluruh keluarga adalah bagian dari kesuksesan pendidikan. Nah, ini merupakan alasan kenapa di Microsoft Teams diberikan fitur integrasi untuk meningkatkan komunikasi dengan keluarga peserta didik, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, memastikan orang tua dan wali dalam jangkauan dengan email yang sudah kita setting secara mingguan dari Microsoft Teams-nya. Jadi ketika pengaturan email ini diaktifkan, maka admin akan secara otomatis setiap minggunya memberikan informasi terkait perkembangan peserta didik dalam hal menyelesaikan tugas yang sudah Bapak Ibu setting di dalam aplikasi Microsoft Teams-nya. Nah, selanjutnya alasan atau mapping kenapa kenapa saya ingin berbagi penggunaan Microsoft Teams, yaitu mengurangi jejak kertas dalam membuat tugas untuk siswa, Bapak Ibu. Jadi ini juga sudah saya rasakan, saya sudah rasakan efeknya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk menyimpan tugas anak-anak dalam bentuk lembaran atau fotokopian atau print out, karena dengan menggunakan Microsoft Teams itu ada kemudahan yang saya rasakan dari mulai membuat materi, mengajarkan ke anak-anak, lalu setelah itu membuat soal, lalu diberikan ke anak-anak, anak-anak menjawab, lalu sekaligus mengolah nilainya, Bapak Ibu. Nah itu, ya, itu yang saya rasakan dari kemudahan itu. Lalu beberapa poin yang saya rangkum, pertama, dengan tugas atau assignment di tim, kita dapat menghemat kertas dan bekerja lebih efisien. Lalu beberapa tugas dari penilaian lebih berulang dapat disederhanakan, membuat penilaian lebih sederhana dan terorganisir. Nah, ini ada satu fitur, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pertama, Bapak Ibu misalkan membuat soal nih. Soalnya misalkan yang pertama sudah Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak dan anak-anak menyelesaikan. Bapak Ibu bisa mengulang soal itu dengan lebih sederhana. Jadi bisa lebih disederhanakan tanpa Bapak Ibu kesulitan atau menyusun ulang gitu ya, menyusun ulang. Nah, ini pun sebetulnya ada di Google Classroom, tapi tidak ada fitur penyederhanaan seperti yang ada di seperti yang ada di Microsoft Teams, Bapak Ibu. Begitu. Lalu dokumen yang secara tradisional kita bisa bagikan untuk diselesaikan siswa, sekarang dapat diunggah di tab tugas atau assignment dan diberikan kepada siswa secara digital. Nah, kalau fitur ini mungkin kalau sebagai pembanding di Google Classroom bisa kita cek ada di fitur tugas siswa ya, Bapak Ibu, di samping tab forum. Nah, untuk di Microsoft Teams ada, dan nama tabnya itu adalah tab tugas atau assignment. Lalu juga tugas di Microsoft Teams menggantikan kontak penyimpanan pekerjaan rumah di kelas dan memungkinkan kita tidak mengakses kiriman-kiriman siswa, atau kita juga mengoleksi tumpukan tugas Bapak Ibu untuk di sekolah. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, tentunya memang mengurangi jejak kertas untuk hal seperti ini. Jadi mari kita sekedar sharing juga Bapak Ibu, mari kita untuk mengurangi penggunaan kertas dan kita memanfaatkan teknologi yang memang sudah ada dan bisa kita memanfaatkan secara efisien ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita dapat menghubungkan rubrik dengan tugas sehingga siswa tahu persis apa yang perlu mereka lakukan untuk menjadi sukses dalam tugas. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah punya rubrik yang menjadi acuan untuk asesmen atau untuk tes, ini bisa sangat sekali untuk dihubungkan dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan Microsoft Teams ini Bapak Ibu. Lalu memeriksa pemahaman dengan kuis Microsoft Form. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin salah satu fitur yang mungkin hampir sama dengan Classroom. Untuk Microsoft Teams juga menyediakan aplikasi form seperti Google Form dengan nama Microsoft Form. Begitu.
ada satu kelebihan dari Microsoft Form yang bisa kita create di Microsoft Teams, yaitu Microsoft Form punya tampilan yang lebih apa ya, yang lebih beranimasi gitu. Jadi lebih visualnya itu lebih dapat kalau istilah saya. Jadi visual tampilannya itu lebih dapat dibandingkan dengan Microsoft Form, Bapak Ibu. Karena di di Google Form. Jadi di Microsoft Form itu Bapak Ibu bisa menambahkan animasi, bisa menambahkan suara, bisa menambahkan gambar bergerak begitu. Ya, ini salah satu fitur yang sampai saat ini mungkin saya juga belum melihat ini di aplikasi Google Form atau aplikasi sejenisnya, Bapak Ibu. Nah, ini tentunya juga gratis ketika Bapak Ibu sudah bisa mengakses Microsoft Teams-nya. Lalu selanjutnya adalah mendukung efisiensi dengan tab nilai atau grade. Jadi Bapak Ibu, jika misalkan di Classroom itu ada fitur mengolah nilai, nah di Microsoft Teams pun ada dan jauh lebih apa ya, kalau istilahnya jauh lebih bukan mudah, tapi jauh lebih bisa mendukung pengolahan nilai secara efektif, Bapak Ibu, yang saya rasakan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa setelah webinar ini, misalkan Bapak Ibu sudah terpancing karena ada pertanyaan pematik nih untuk belajar lebih dalam tentang Microsoft Teams, itu sangat-sangat membuat kemudahan bagi penggunanya gitu. Lalu memaksimalkan fleksibilitas dengan menampilkan tugas. Nah, ini juga tugas-tugasnya itu yang kami rasakan setelah menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran. Untuk pengaturan tugas itu sangat-sangat mudah dan tampilannya sangat-sangat kalau istilah orang IT itu user friendly mungkin ya Bapak Ibu, atau tampilan si aplikasinya itu user friendly gitu. Jadi Bapak Ibu akan mudah mengelola yang mana rubrik, yang mana asesmen untuk ini, yang mana asesmen untuk ini, terus yang mana misalkan untuk ujian, itu sangat mudah diorganisirnya Bapak Ibu dengan menggunakan Microsoft Teams ini. Karena memang Microsoft Teams memberikan fleksibilitas lebih luas dibandingkan aplikasi sejenis. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini bukan berarti saya sebagai mempromosikan Microsoft Teams atau apa gitu, tapi faktanya di lapangan yang sudah saya sendiri riset, Microsoft Teams sedikit lebih memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk melakukan kolaborasi lebih jauh daripada aplikasi sejenis, dalam hal ini Google Classroom ya. Lalu meningkatkan hasil siswa dengan siklus umpan balik. Untuk umpan baliknya ini juga hampir sama, ada fitur seperti ini juga Bapak Ibu di Google Classroom. Tapi di Microsoft Teams ini seperti yang saya sampaikan di poin-poin sebelumnya, ada sedikit pembeda yang memang lebih memberikan keleluasaan ke kita gitu, ke penggunanya Bapak Ibu. Jadi setiap pendidik memiliki pendekatan unik mereka sendiri untuk menilai tugas dan memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, ini ada yang unik Bapak Ibu. Yang selama ini saya pakai Microsoft Teams. Microsoft Teams ini ada fitur emoji, ada fitur stiker mungkin seperti WA ya, untuk memberikan umpan balik ke anak-anak. Nah ini mungkin dampaknya bagi anak-anak yang senang visual itu akan lebih mudah. Wah, guru ini memberikan saya stiker top, misalkan angkat jempol atau misalkan stiker apa gitu. Itu ada dampaknya yang saya rasakan. Beda misalkan anak ini saya berikan stiker muka sedih, misalkan saya cari tokoh animasi terus saya cari yang muka sedih, saya kasih itu ada dampaknya Bapak Ibu. Lalu penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran siswa terjadi melalui proses penyusunan, refleksi, menggabungkan umpan balik. Ini alasan di mana kita harus memberikan umpan balik kepada anak. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang lebih hebat dalam hal memberikan umpan balik kepada peserta didiknya ya Bapak Ibu. Nah, lalu tugas dalam tim dibangun untuk mendukung pemberian umpan balik secara berulang
yang memungkinkan pengukuran otentik pembelajaran siswa menggunakan satu alat yang komprehensif. Jadi tadi kembali ke poin sebelumnya Bapak Ibu, di mana ketika Bapak Ibu sudah punya satu tugas, Bapak Ibu mengulang-ulang tugas itu dengan men-setting modenya atau mempermudah settingan modenya, Bapak Ibu akan bisa mengukur secara otentik dalam perkembangan siswa Bapak Ibu dalam satu aplikasi tanpa membutuhkan tanpa keluar dari aplikasinya gitu. Dalam hal ini aplikasi Microsoft Teams. Mendorong siswa dengan perayaan dan pujian ini juga sama termasuk ke dalam fitur yang bisa kita berikan dalam umpan balik kepada siswa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, meningkatkan pembelajaran dengan aplikasi pihak ketiga, setiap pendidik menggabungkan sumber daya luar yang meningkatkan kurikulum mereka dan melibatkan siswa pada tingkat yang lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan rangkuman-rangkuman yang saya sampaikan, di mana di awal saya sampaikan bahwa Microsoft Teams itu membuka secara lebar agar si pengguna itu bisa menambahkan aplikasi pihak ketiga tanpa keluar dari timnya Bapak Ibu. Jadi tanpa harus membuka tab baru, andaikan dibuka dengan menggunakan browser misalkan. Atau tanpa harus keluar dari sistemnya misalkan. Nah, di Microsoft Teams itu sudah didukung agar Microsoft Teams bisa menerima aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang sudah diintegrasikan dengan Microsoft Teams tentunya. Dalam hal ini ada beberapa, contohnya ada Flipgrid, terus juga Nearpod, juga misalkan ada bahkan YouTube juga. YouTube itu sudah bisa ditambahkan langsung. Jadi anak-anak bisa kita kendalikan penggunaan YouTube-nya melalui Microsoft Teams Bapak Ibu. Terus ada Moodle, terus juga kita bahkan bisa mengintegrasikan Minercraft Bapak Ibu. Minercraft ya, sorry. Game yang membangun-bangun itu Bapak Ibu. Karena Microsoft sendiri itu sudah mengembangkan Minecraft untuk education, sehingga Bapak Ibu bisa mengajar dalam game. Itu sangat luar biasa. Nah, itu sudah ada terintegrasi dengan Microsoft Teams Bapak Ibu. Sehingga anak-anak yang misalkan bosan dalam pembelajaran nih, ya udah kita arahkan di Microsoft Teams, kita setting agar dia bisa mengakses Minecraft. Tentunya Minecraft-nya sudah kita setting sesuai dengan pembelajaran ya. Jadi si anak itu ketika main game, dia akan menemukan misalkan masuk ke Microsoft Teams, lalu dia memainkan Minecraft yang sudah disetting untuk pelajaran biologi misalkan. Di dalam game itu anak-anak akan bertemu dengan teori-teori biologi begitu. Itu yang saya dapatkan ya. Sebuah kolaborasi yang luar biasa dengan memanfaatkan teknologi dari Microsoft Teams dan juga didukung oleh aplikasi pihak ketiga. Dalam hal ini aplikasinya itu adalah sebuah game Bapak Ibu. Nah, lalu menyelenggarakan acara langsung agar tetap terhubung. Nah, jika di Google Workspace Edu kita mengenal dengan Google Meet, Bapak Ibu, maka di Microsoft Teams kita mengenal dengan Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams itu sudah berupa kelas, di dalamnya ada Microsoft Word-nya, di dalamnya ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya, ada aplikasi pihak ketiga, dan ada juga fitur untuk melakukan video conference atau menyelenggarakan sesi online jikalau memang pembelajarannya online jarak jauh Bapak Ibu. Nah, ini tim ini itu bisa Bapak Ibu setting untuk membuat semacam Zoom atau webinar online gitu. Itu sangat bisa sekali dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, ini beberapa poinnya. Pendidik telah mencari cara yang baik untuk menjalankan sesi online dengan banyak peserta. Acara seperti malam kurikulum atau seperti webinar saat ini nih, kita sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk menggunakan Microsoft Teams sebagai pengganti atau pilihan kedua setelah Zoom ataupun Google Meet Bapak Ibu. Karena memang saat ini tim ini bisa menampung sampai 10.000 orang sekaligus. Ya, itu mungkin klaim dari Microsoft, tapi saya sendiri belum pernah sampai melakukan pertemuan dengan Microsoft Teams sampai 10.000 ya Bapak Ibu. Nah, lalu Microsoft Teams menawarkan kesempatan untuk menjadwalkan secara langsung di mana pendidik dapat mengatur jumlah protokol dan izin khusus untuk peserta. Ya, intinya Microsoft Teams
melalui fitur audio compressnya ini bisa disetting Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu juga ingin melakukan jadwal kelas secara online tapi disetting gitu ya. Itu sangat bisa sekali dengan Microsoft Teams ini. Lalu selanjutnya pembawa acara bisa secara langsung. Pendidik juga dapat membatasi jumlah presenter, membuka sesi tanya jawab, memungkinkan rekaman, opsi bahasa dan yang lainnya. Artinya fiturnya lengkapnya hampir mendekati Zoom mungkin Bapak Ibu untuk fitur audio conference-nya. Makanya ini lebih di atas setingkat ketimbang Google Meet ya Bapak Ibu. Kalau Google Meet yang Edu sekarang yang saya tahu yang dari akun Belajar ID, mungkin Bapak Ibu bisa cek juga ya, takut saya salah melihat dan cek, itu fitur rekamnya sudah tidak bisa merekam untuk rekaman. Jadi mungkin hanya dibatas dan bahkan di beberapa tahun ini kan penyimpanannya pun sudah dibatasi ya Bapak Ibu jadi 100 GB untuk akun Belajar ID itu yang tadinya kan unlimited sekarang jadi 100 GB. Nah, di Microsoft Edu atau dalam hal ini Microsoft Teams itu punya penyimpanan kurang lebih maksimalnya itu sampai 1 tera Bapak Ibu. Untuk sekarang ya. Kalau dulu memang 5 tera, tapi sekarang ada perubahan jadi 5 tera penyimpanannya. Maka Bapak Ibu, bukan 5 tera, 1 tera. Maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bikin RPP, bikin tugas, bikin media pembelajaran, terus juga bikin konten, Bapak Ibu simpan di tim, itu sangat aman sekali. Kan? Apalagi kapasitasnya bisa sampai 1 tera. Begitu. Itu untuk yang gratis Bapak Ibu. Lalu selanjutnya mengintegrasikan sumber eksternal. Nah, dalam hal ini untuk Microsoft Teams, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh oleh administrator IT-nya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti di akhir saya akan jelaskan lebih terperinci bagaimana sih ini kan akan bersambung dengan bagaimana Bapak Ibu nanti mungkin ada pertanyaan untuk akunnya gimana, untuk aksesnya gimana, ini akan berkaitan dengan yang integrasi sumber eksternal ini Bapak Ibu. Jadi saya akan skip dulu. Nah, kita akan mulai masuk cara aksesnya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah pernah atau ada yang belum. Kalau yang sudah pernah berarti mari kita mereview lagi ya biar nempel gitu. Atau memang sehari-harinya sudah pakai Microsoft Teams nih. Ini berarti luar biasa Bapak atau Ibu ya. Atau yang belum pernah mungkin bisa sambil diperhatikan atau bisa sambil langsung, kalau yang sudah pernah punya akun Microsoft bisa langsung praktek nih. Tapi kalau yang belum punya berarti bisa disimak saja dulu ya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk mengakses Microsoft Teams itu ada 2 cara Bapak Ibu. Tentunya yang pertama kita harus punya akun Microsoft dulu, sebagaimana Ibu Bapak mengakses Google Classroom karena Bapak Ibu mempunyai akun Google yang sudah terintegrasi dengan Kemendikbud, dalam hal ini melalui akun Belajar ID atau yang di Kemenak melalui akun kemenak.go.id atau akun Madrasah Hebat ya Bapak Ibu semua. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun Microsoft, Bapak Ibu bisa mengakses Teams dengan 2 cara. Yang pertama, bisa akses melalui website langsung, team.microsoft.com. Lalu, atau Bapak Ibu bisa langsung mendownload aplikasinya. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aplikasi Teams, download, Microsoft Teams download, nanti Bapak Ibu bisa install. Kalau misalkan Bapak Ibu pengguna komputer, misalkan bisa diinstal langsung dari Microsoft Store yang ada di komputer Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu misalkan aksesnya dari handphone, berarti Bapak Ibu bisa akses atau download menggunakan Play Store atau iOS Store bagi pengguna iPhone ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ini untuk downloadnya. Jadi walaupun begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu login ke Microsoft Teams yang ini, Bapak Ibu akan secara langsung diberikan pilihan mau di-download apa atau Bapak Ibu melanjutkan di browser gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka dengan browser itu akan ada 2 pilihan, mau di-download atau mau lanjut di browser membuka Teams-nya gitu. Itu kembali ke pilihan Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini
kita sudah tampilan timnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan menemukan tampilan klasik dari Microsoft Teams seperti ini. Walaupun untuk saat ini tim sudah ada upgrade dari segi tampilan lebih apa ya, lebih modern. Tapi untuk yang klasik masih bisa kita akses dan tampilannya seperti ini. Di tampilannya Bapak Ibu nanti akan menemukan menu seperti activity, chat, Teams, dan assignment, lalu aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu tambahkan untuk menyesuaikan pembelajaran. Nah, lalu kita akan masuk bagaimana Bapak Ibu bisa membuat, kalau kita di Classroom berarti membuat class ya. Kalau kita di Microsoft Teams berarti kita membuat tim Bapak Ibu. Nah, caranya kita masuk lalu mencari tombol join or create team Bapak Ibu. Nah, tombolnya seperti ini atau menu buttonnya seperti ini. Bapak Ibu bisa mencari nanti kalau sudah punya akses atau belajar ya secara mandiri. Join or create, nah ini hampir sama penggunaannya seperti Google Classroom. Sama persis. Jadi ada yang menggunakan kode untuk bergabung dan ada yang menggunakan link untuk bergabung nantinya ya. Lalu ini kontennya Bapak Ibu, nama timnya apa, deskripsinya apa, terus ini privat atau tidak ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur privasinya timnya. Misalkan timnya hanya untuk guru-guru berarti bisa kita setting privat, sama anak-anak misalkan bisa kita setting only team owner misalkan atau apa, itu silakan bisa disetting sama Bapak Ibu semua ya. Nah nih, lalu ini juga hampir sama Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Classroom dalam menambahkan member ya, dalam menambahkan membernya. Itu sama persis seperti Classroom. Nah, ini Teams, ini juga nanti Teams yang Bapak Ibu sudah buat itu akan muncul di menu Teams ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik, nanti timnya akan muncul di sini. Nah, ini merupakan fitur dasarnya Bapak Ibu. Jika misalkan di Google Classroom ada menu upload, begitu juga di Microsoft Teams juga ada Bapak Ibu. Jadi cuman yang menjadi pembeda, kalau misalkan Google Classroom kan dia standar tampilannya itu, jadi kalau Bapak Ibu upload tugas itu ke atas gitu. Jadi yang terbaru itu dia akan ada di atas. Tapi kalau Microsoft Teams itu Bapak Ibu bisa atur posisinya sesuai dengan kategori yang Bapak Ibu inginkan, sehingga nanti akan mempermudah Bapak Ibu mencari uploadan, bisa berbentuk uploadan materinya atau misalkan uploadan media belajarnya atau materi belajarnya Bapak Ibu begitu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi di Microsoft Teams itu Bapak Ibu tidak sama seperti Google Classroom mungkin ya. Google Classroom pun kan secara langsung bisa membuka Google Doc atau Excel dan PowerPoint ya. Google Slide, Google Doc, dan Google Sheet. Slide, Sheet, dan Doc. Begitu juga di Microsoft Teams itu sudah disupport dengan aplikasi-aplikasi Microsoft Office. Microsoft Office dalam hal ini ada Word, Excel, PowerPoint, dan banyak aplikasi Microsoft yang Bapak Ibu nanti mungkin kalau Bapak Ibu sudah mulai terbiasa menggunakan Teams, Bapak Ibu bisa explore lebih banyak begitu. Nah, ini nama filenya Bapak Ibu, ini merupakan edit laman di grup tim. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk mengedit tampilan, mengedit upload materi atau mengedit konten yang Bapak Ibu upload, itu tersedia di Microsoft Teams. Nah, selanjutnya ini merupakan aplikasi tampilan ketika Bapak Ibu akan melakukan sebuah video conference atau membuat link untuk melakukan video conference. Dalam hal ini seperti kita melakukan saat ini melakukan Zoom ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu menyeting judul, terus menambahkan peserta, mengatur tanggal, terus juga mengatur deskripsi, lalu setelah itu send, lalu nanti akan tercipta sebuah link seperti ini. Nah, link ini Bapak Ibu bisa bagi dengan orang-orang yang mungkin Bapak Ibu inginkan orang-orang itu bergabung dengan video conference-nya Bapak Ibu, atau misalkan dengan murid-murid Ibu yang memang sudah tergabung di timnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, lalu ada kalender Bapak Ibu.
Jadi ini sama juga dengan fitur Google Calendar ya. Ini juga kalau ini mungkin bisa dibilang tidak ada pembeda dengan Google Calendar. Microsoft Calendar ini sama persis fungsinya ya Bapak Ibu. Ini juga sama, ini merupakan tampilannya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah di luar pengguna akun Microsoft Teams atau yang belum sama sekali punya akun Microsoft, apakah bisa bergabung dengan Microsoft Teams? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Google, tanpa akun Google itu tidak bisa bergabung dengan Classroom, untuk Microsoft, dengan Microsoft Teams-nya, itu bisa menyeting orang lain bisa bergabung dengan Microsoft tanpa harus punya akun Microsoft. Dengan cara menyeting fitur menu tamu untuk Microsoft Teams-nya Bapak Ibu. Dan nanti tamu itu akan mendapatkan akses dari email atau misalkan dari kalau join melalui link, maka dia tanpa perlu harus login dulu ataupun harus bikin akun Microsoft dulu begitu. Berbeda yang saya tahu untuk Google Classroom itu tidak bisa kita gabung ke rapat Google Classroom tanpa akun Google gitu. Itu yang saya dapatkan hingga saat ini Bapak Ibu. Mungkin jika ada salah atau keliru mungkin bisa di ini ya Bapak bisa di-sharing kembali ya gitu. Nah, Bapak Ibu kita masuk ke yang paling inti sebetulnya bagaimana cara mendapatkan Teams untuk Bapak Ibu semua sekarang. Jadi begini Bapak Ibu, jika pemerintah dengan Google melakukan kerjasama dalam hal ini, melakukan kerjasama, Kemendikbud melakukan kerjasama dengan Google melalui akun Belajar ID dan juga Kemenag melalui akun Madrasah Hebat, lalu menghasilkan akun yang terlahir dari data Dapodik atau data emis Bapak Ibu. Itu karena Kemendikbud atau Kemenag sudah mendeploy kebutuhan akun Google di server Kemendikbud atau server Kemenagnya begitu. Jadi itu sudah dikelola sendiri walaupun base-nya atau dasarnya merupakan aplikasi Google. Sama seperti Microsoft, Microsoft juga memberikan layanan itu Bapak Ibu untuk kita sebagai pendidik ataupun untuk sekolah atau madrasah yang ingin menggunakan layanan Microsoft secara gratis melalui Microsoft Education. Nah, cara untuk mendapatkannya melalui deployment atau melalui pemasangan Microsoft Edu ke dalam sistem di sekolah Bapak Ibu. Dalam hal ini sistemnya mungkin akan bisa kita sebut dengan syaratnya domain atau website. Mungkin Bapak Ibu di sini sekolahnya saya yakin rata-rata pasti punya website ya, alamat website. Nah, alamat website ini bisa Bapak Ibu kembangkan dan Bapak Ibu bisa gabungkan, konekkan dan deploykan untuk mendapatkan layanan dari Microsoft Education. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu tidak hanya bisa mengakses Teams, Bapak Ibu bisa mengakses Google Microsoft OneDrive-nya, terus juga aplikasi emailnya, terus juga aplikasi yang lainnya gitu. Bahkan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan Office 365 secara gratis dengan penyimpanan 1 tera untuk masing-masing akun atau di bawah itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin bisa didiskusikan lebih. Jika ada keliru mungkin bisa diingatkan, kayak saya sendiri masih tahap belajar Bapak Ibu semua. Untuk itu waktu dan tepat mungkin saya tutup dengan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk waktu dan tepat, dan yang acara selanjutnya saya kembalikan ke Kak Moderator Bu Veronica. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Septian atas pemaparan dan sharing ilmunya. Saya yakin banyak banget wawasan dan informasi baru yang didapatkan Bapak Ibu guru hari ini. Terlebih Microsoft Edu ini sepertinya masih jarang terdengar ya Pak ya, mungkin dari Bapak Ibu guru atau rekan-rekan tenaga pendidik lainnya.
Baik, untuk memperdalam materi kepada Bapak dan Ibu guru yang mungkin ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Nanti kami langsung bantu unmute Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Septian. Mungkin Bapak Ibu guru yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand Bapak dan Ibu guru. Nanti kami bantu untuk unmute. Atau mungkin sembari menunggu di sini sudah ada yang bertanya di kolom chat Zoom oleh Bapak Haryudi Anas. Mungkin Bapak Haryudi Anas bisa langsung bertanya Pak kepada Bapak Septian untuk pertanyaannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Haryudi Anas. Oke, mungkin belum bisa untuk bergabung secara langsung. Izin saya bacakan Pak Septian untuk pertanyaan dari Bapak Haryudi Anas. Untuk dapat menggunakan Microsoft Teams diperlukan akun Microsoft. Apakah kita akan dapat akun Microsoft untuk sekolah secara gratis atau harus berbayar? Mungkin bisa disampaikan kembali Bapak Septian. Silahkan. Baik, izin menyampaikan tadi di sesi pemaparan materi di akhir sudah sedikit disampaikan ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memang ingin mendapatkan aplikasi Microsoft Edu secara gratis, maka Bapak Ibu bisa mendapatkannya melalui deployment Microsoft Edu dengan menggunakan website atau domain website sekolah Bapak Ibu begitu. Nah, nanti mungkin saya juga sudah menyiapkan panduannya. Bapak Ibu mungkin nanti akan satu link akan ada satu link yang akan dikirim oleh nanti panitia ya. Di situ sudah saya sematkan untuk bisa Bapak Ibu pelajari bagaimana cara mendeployment Microsoft Edu untuk sekolah Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu kesulitan, silakan Bapak Ibu menghubungi saya. Insya Allah saya akan bantu dari jarak jauh. Kalau misalkan jauh misalkan ya. Tapi kalau misalkan ini bisa saya remote dari tempat saya beraktivitas Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ingin mendeploykan aplikasi Microsoft Edu, insya Allah saya akan membantu sehingga sekolah Bapak Ibu bisa mendapatkan akses Microsoft Edu secara gratis dan cuma-cuma dari Microsoft gitu. Begitu Kak. Oke, terima kasih banyak Bapak Septian. Oke, Bapak, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Tolibin Karangsono. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan kami bisa praktik? Apakah sesi ini nanti ada langsung praktiknya? Dan yang kedua, untuk tugas yang dikerjakan melalui IT, apakah bisa menjamin siswa mengerjakan tugas sendiri? Karena ada sebagian siswa yang jika tugas di rumah itu bukan dirinya sendiri yang mengerjakan, tapi orang lain. Begitu Pak Septian. Mungkin aku izin menjawab di pertanyaan pertama ya Pak. Yeah. Kalau untuk sesi langsung praktik, mungkin untuk saat ini tidak bisa secara langsung ya Pak Septian ya, karena kita kan secara online. Semoga di kesempatan baik lainnya kita bisa meluangkan waktu untuk melakukan mengadakan acara kembali dengan topik yang sama untuk praktik bersama ya Pak ya. Oke, silakan Pak Septian untuk pertanyaan yang kedua terkait tugas yang dikerjakan melalui IT, apakah bisa menjamin siswa mengerjakan tugasnya sendiri? Baik, saya menjawab dengan pengalaman Bapak ya. Dengan menggunakan Microsoft Teams, saya bisa mengatur masing-masing anak. Pertama, agar tidak ada kesamaan jawaban, itu saya bisa mengatur asesmen atau tugasnya itu berbeda, Bapak. Begitu. Lalu untuk di rumah, nah ini Bapak Ibu saya juga mungkin ini di luar batas manusia mungkin ya. Jadi ini kembali lagi ke kesadaran kita sebagai pendidik dan juga kesadaran wali muridnya sebagai wali dari peserta didik tersebut untuk bisa membantu gitu, membantu dalam hal pendidikan. Jadi kalau misalkan orang tuanya dalam hal ini malah mengerjakan tugas anaknya, ini berarti orang tuanya tidak mendukung pendidikan buat anaknya gitu. Kalau itu dari ini jawaban berdasarkan pandangan saya ya Bapak ya. Jadi mungkin Bapak sebagai gurunya juga harus mampu untuk melakukan komunikasi dan bisa memanfaatkan fitur email yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu untuk bisa mengontrol. Jadi
apa ya? Kita bisa setting dulu, terus kita bisa lakukan komunikasi setelahnya dengan orang tua agar orang tuanya bisa mendukung pembelajarannya, dalam hal ini tidak membantu tidak membantu di pengerjaan tugas ataupun kesulitan-kesulitan dari siswanya dalam hal ini melakukan tugasnya. Begitu mungkin Bapak dan Kak dan Bu Veronica. Oke, terima kasih banyak Pak Septian untuk tanggapannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang masuk ya Pak ya di saat pendaftaran. Ini ada beberapa Bapak dan Ibu guru yang sudah bertanya di saat pendaftaran. Mungkin boleh dibantu di-share. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, kita satu-satu dulu ya Pak ya untuk pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Siti Sulasia dari Kabupaten Belitung. Dia menanyakan, dapatkah pemanfaatan Microsoft Edu untuk pembelajaran menggunakan Chromebook? Silakan Pak Septian. Baik, izin langsung menjawab ya Bu. Jadi untuk Microsoft Teams ini kan sebetulnya dia web based. Web based itu adalah aplikasi yang bisa kita akses menggunakan handphone ataupun perangkat gadget dengan catatan terkoneksi dengan internet. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa atau tidak menggunakan Chromebook, sangat bisa Bapak, sangat bisa Ibu. Jadi Ibu bisa membuka Chrome, lalu Ibu juga bisa langsung mengakses tim tadi, lalu Ibu login dengan akun Microsoft-nya, itu bisa diakses. Begitu. Itu Kak, itu Bu. Terima kasih banyak Pak Septian, semoga menjawab ya Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari pertanyaan dari pendaftaran ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Pertanyaan yang kedua adalah dari Bapak Jari Purwono dari Kabupaten Karanganyar. Bagaimana mengoptimalkan Microsoft sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif nih Pak? Silakan Pak Septian. Mungkin tadi kalau nggak salah saya dengar ada games-games menarik ya Pak yang bisa dilakukan ya Pak ya. Mungkin boleh disampaikan Pak. Nah, untuk selanjutnya bagaimana mengoptimalkan Microsoft sebagai media pembelajaran interaktif? Ya, tentunya yang pertama adalah memberikan pancingan dari animasi, dari transisi. Kalau misalkan kita bikin slide di tim itu berarti slide-nya kita bikin sesuai dengan keinginan anak-anak gitu. Lalu kita juga bisa menggunakan tim ini sebagai ruang kolaborasi virtual ya. Nah, ini juga tips juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memanfaatkan dari akun Microsoft dalam hal ini dari akses tim ini. Bapak Ibu bisa akses ke tadi yang saya sempat jelaskan sedikit yaitu penggunaan Minercraft Edu Bapak Ibu. Jadi anak-anak sekarang yang saya cek dan beberapa kali saya juga menerima tawaran untuk mengajar anak-anak tapi bukan mengajar ini Bu Bapak Ibu, bukan mengajar materi TIK pada umumnya gitu. Jadi kita mengajarin game. Nah, gamenya itu diantaranya adalah Minercraft, Roblox, dan juga saya lupa satu lagi itu ya. Nah, untungnya Microsoft itu sudah ada kolaborasi dengan Minercraft sehingga ada produk dari Minercraft itu yang bisa diakses dengan akun Microsoft Edu yaitu Minercraft Education Bapak Ibu. Nah, Minercraft Education ini bisa kita kolaborasikan di dalam Microsoft Teams sehingga ini akan menjawab pertanyaan bagaimana sih caranya membuat kelas atau Microsoft Teams ini lebih interaktif gitu. Nah, itu pastinya akan membuat lebih interaktif apalagi kan ketika anak-anak belajar dengan menggunakan game itu justru lebih akan interaktif sebetulnya karena ada interaksi gerakan, ada interaksi pandangan dia gitu. Begitu Bapak dan Ibu Veronica. Oke, terima kasih banyak Pak Septian. Oke, mungkin Bapak dan Ibu guru ada yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan kembali. Sembari masih menunggu Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya langsung, kami bantu bacakan kembali ya Pak ya pertanyaan yang sudah ada di kolom pendaftaran sebelumnya. Namun jika Bapak dan Ibu guru ingin bertanya, tidak perlu khawatir, bisa langsung klik tombol raise hand, nanti bisa kami bantu unmute. Jadi bisa langsung bertanya kepada Pak Septian. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Nina Rahmania dari Kabupaten Sukabumi.
Apakah bisa menggunakan Microsoft Edu di handphone, Pak? Dan bagaimana caranya? Oke. Mungkin sekalian ya, Pak ya, langsung Ya. pertanyaan yang berikutnya di Ibu Fitri, Kabupaten Cilegon. Microsoft Edu harus pakai akun Microsoft, sedangkan guru diharuskan menggunakan email belajar.id. Bagaimana menyikapi hal tersebut nih, Pak? Terima kasih. Baik. Baik, izin langsung menjawab untuk pertanyaan pertama. Tentu bisa, untuk Bu Nina tentu bisa ya. Kita bisa mengakses Microsoft Edu dengan handphone. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi, apalagi aplikasi Microsoft Teams, salah satu aplikasi dari Microsoft Edu, yaitu aplikasi Microsoft Teams itu bisa kita download di Play Store atau di iOS Store. Begitu juga aplikasi yang lain, seperti misalkan untuk ada aplikasi Microsoft Edu yang lebih powerful daripada Google Slide ataupun Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu. Itu namanya Microsoft Sway. Jadi Bapak Ibu dengan Microsoft Sway bisa membuat satu konten pembelajaran di mana konten itu bisa sangat interaktif. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu download menggunakan handphone tentunya. Tapi bedanya mungkin kalau menggunakan komputer dengan menggunakan handphone, kalau handphone nanti jatuhnya akan satu-satu downloadnya, walaupun dengan akun yang sama. Tapi kalau misalkan untuk untuk di komputer, ketika kita download Microsoft Teams, maka Microsoft Teams akan bisa menampung aplikasi-aplikasi pendukungnya. Itu saja sih bedanya, karena memang kan base infrastruktur handphone atau ponsel pintar dengan komputer itu sangat berbeda, ditambah dari kapasitas seperti RAM-nya pun akan berbeda jika memang disamakan gitu penggunaannya. Jadi mungkin dari HP bisa, tapi ada tapinya, dalam catatan dia jadinya satu-satu secara terpisah karena memang kapasitas handphone tidak bisa mendukung untuk seperti kapasitas di personal komputer atau laptop begitu, Kak. Lalu pertanyaan yang kedua tadi ini kembali lagi ke masalah kebijakan, kalau itu ya Bapak Ibu saya tidak bisa menjawab, cuman untuk mengakali itu tentunya yang namanya teknologi itu fleksibel, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya sendiri bisa menggunakan Google Workspace Edu dan Microsoft Education secara bersamaan, bahkan itu menggunakan Chrome, yang notabene Chrome itu merupakan bagian dari Google Workspace. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Edu di Google, atau sebaliknya Bapak Ibu bisa menggunakan Google Workspace di Microsoft. Dalam hal ini mungkin Microsoft Edge, yang notabene Microsoft Edge ini merupakan produk dari Microsoft Edu atau Microsoft. Itu sangat bisa dan fleksibel sekali begitu. Tinggal ya mungkin memanage akunnya saja, jangan sampai lupa untuk bisa mengakses dua sistem tersebut, Bapak Ibu. Begitu Bu Veronica dan Ibu yang bertanya. Baik, terima kasih banyak Pak untuk tanggapan dan informasinya. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, kami ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu Guru seperti yang telah disampaikan di awal ya, Bapak dan Ibu akan ada hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Pengumuman penang akan kami sampaikan melalui Instagram story kami di @gramedia Mitra Edu. Jadi Bapak dan Ibu Guru yang ingin bertanya bisa langsung klik tombol raise hand-nya, bisa langsung bertanya kepada Bapak Septian. Oke, selanjutnya mungkin saya bacakan kembali ya Pak untuk pertanyaan dari pendaftaran. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ibu Khairun Aksa dari Kabupaten Sopeng. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Pertanyaannya adalah poin yang menjadi keunggulan Microsoft Edu dibandingkan dengan yang lain dalam pembelajaran itu apa aja nih Pak? Sama sekalian mungkin di pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya, di Ibu Niputu Mirnawati dari Kota Denpasar, bagaimana pemanfaatan Microsoft Education ini dalam melengkapi administrasi guru? Silakan Pak Septian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, poin yang menjadi keunggulan tadi mungkin di materi sudah sempat disampaikan ya Bapak Ibu, ada keleluasaan yang lebih banyak untuk pengguna dibandingkan Google Workspace untuk education. Contohnya seperti dalam penggunaan aplikasi seperti Classroom. Kalau kita bandingkan dengan Microsoft Teams, itu ada Microsoft Teams akan jauh lebih unggul. Contohnya di pengaturan materi misalkan. Terus pembagian
untuk bisa kita mengklasifikasikan anak-anak itu bisa dilakukan di Microsoft Teams, tapi tidak bisa dilakukan di Google Classroom. Lalu seperti Bapak Ibu mengatur mana yang akan jadi rubrik, mana yang akan jadi kuis, mana yang akan jadi ujian misalkan. Nah, kalau misalkan di Google Classroom itu satu tempat gitu. Tapi kalau misalkan Ibu Bapak menggunakan Microsoft Teams, itu bisa diorganisir secara rapih gitu. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan, walaupun memang masing-masing aplikasi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Tapi kalau misalkan ditanya kelebihannya, saya yang selaku pengguna dari kedua sistem tersebut bisa menyimpulkan bahwa Microsoft Teams itu jauh lebih memberikan keleluasaan untuk pengguna dibandingkan Google Classroom atau Google Workspace dalam hal ini gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua tadi, mohon maaf Kak, Bu Veronica, saya lupa tadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu sebentar mengenai bagaimana pemanfaatan Microsoft Edu dalam melengkapi administrasi guru. Betul. Baik, untuk melengkapi administrasi ini saya jawab berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memusatkan satu administrasi di dalam satu aplikasi tanpa Bapak Ibu harus keluar atau membutuhkan aplikasi yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa membuat, pertama mungkin sekarang kita kenal dengan dari CP, ATP gitu ya, terus modul ajar, terus sampai turunannya. Itu Bapak Ibu bisa buat dalam satu aplikasi bernama Microsoft Teams, lalu Bapak Ibu bisa turunkan sampai ke detail assessment, bahkan ke detail penilaian. Jadi Bapak Ibu bisa bergerak, bekerja dengan satu aplikasi tanpa harus keluar dari aplikasi tersebut. Begitu mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Septian untuk penjelasannya. Kami persilakan kembali Bapak dan Ibu Guru yang ingin bertanya kepada Pak Septian terkait Microsoft Edu ini. Namun apabila memang tidak ada, izin kami akhiri untuk sesi tanya jawab interaktif hari ini Bapak dan Ibu Guru sekalian. Terima kasih banyak atas antusias dan pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Bapak Septian atas sharing ilmunya, waktunya, dan diskusinya ya Pak ya selama Q&A. Dan sebelum Bapak meninggalkan Zoom ini, kami persilahkan untuk memberikan closing statement Pak atau kesimpulan dari materi hari ini. Baik. Izin memberikan sedikit penyemangat mungkin. Kita sebagai guru pendidik, kita harus harus semangat terus mencari atau menambah wawasan kita ya Bapak Ibu. Karena sejatinya kita jadi guru itu karena kita mau belajar. Kalau kita sudah tidak mau belajar, maka kita harus berhenti menjadi guru. Itu saja. Terima kasih Bu Veronica. Baik, terima kasih banyak Pak Septian. Intinya tetap selalu belajar ya Pak ya, karena tidak akan pernah habis. Karena kan pasti akan selalu ada informasi-informasi baru tentang pendidikan ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Septian. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di acara baik selanjutnya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu Guru sekalian, peserta webinar yang kami hormati, tanpa terasa kita sudah di akhir acara. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk mendapatkan e-sertifikat, Bapak dan Ibu perlu mengisi formulir presensi dan evaluasi. Link formulir telah kami bagikan di kolom chat Zoom, atau Bapak dan Ibu dapat memindai QR Code yang telah tertera di layar monitor Bapak dan Ibu Guru sekalian. E-sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang tertera pada formulir tersebut. Pengisian formulir presensi dan evaluasi dapat dilakukan paling lambat hingga Jumat 13 September 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pengiriman e-sertifikat akan diproses dalam waktu sekitar 14 hari kerja, jadi mohon kesabarannya untuk menunggu ya Bapak dan Ibu Guru sekalian. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Sri Wilujeng, ada Bapak Septian. Jangan lupa Bapak dan Ibu Guru semuanya juga untuk follow akun Instagram kami di @gramediamitraedu dan @siplahgramedia dan juga @komunitas guru belajar. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Untuk informasi terbaru mengenai event, webinar, promo, dan informasi lainnya. Sebagai penutup, saya Veronica selaku moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi di webinar berikutnya. Selamat sore Bapak dan Ibu Guru sekalian.